Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan seminar hasil praktik kerja lapangan ini secara online. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Rahmat Saleh selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan laporan tugas akhir ini, sehingga saya dapat melaksanakan seminar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Perolehan Aset Tetap pada PT KLM Plantation. Berbicara mengenai sistem akuntansi, artinya kita berbicara mengenai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang telah dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi para manajemen untuk mengelola perusahaan. Pemahaman mengenai sistem akuntansi ini amat sangat penting bagi perusahaan atau badan usaha, karena sistem akuntansi dapat membantu perusahaan atau badan usaha untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuannya yaitu memperoleh laba. Untuk memperoleh laba, perusahaan dapat menginvestasikan modalnya ke dalam aset tetap, di mana aset tetap ini merupakan salah satu aset yang cukup unik karena memiliki umur ekonomis yang sangat panjang. Contohnya, mesin dan bangunan yang memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun. Saat ini, KLM Plantation memiliki 23 mil atau pabrik, 5 bulking atau tempat penampungan minyak, lebih dari 66 estate atau kebun, dan 1 estate karet yang tersebar di seluruh Indonesia yang dikelola oleh anak perusahaan yang berada di wilayah Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berbicara mengenai kebijakan, PT KLM Plantation memiliki 6 poin utama yang menjadi kebijakan atas sistem akuntansi perolehan aset tetap, yaitu yang pertama mengenai harga perolehan. Di sini dinyatakan bahwa aset tetap termasuk kekayaan, aset tetap tanaman dan peralatan, serta aset biologis akan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai jika ada. Poin kedua, kantor pusat wajib memperbarui semua aset tetap secara berkala dalam program SAP. Jadi untuk mengelola hampir seluruh transaksi, PT KLM Plantation menggunakan aplikasi atau software SAP. Jadi kantor pusat akan memperbaharui secara berkala atau secara rutin selama 5 hari masa kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Kemudian yang ketiga, aset tetap harus diasuransikan secara memadai dan cakupannya harus ditinjau paling sedikit setahun sekali. Untuk asuransi aset tetap ini dilakukan oleh Treasury Department. Yang keempat, aset tetap yang dibeli dengan harga sebesar atau kurang dari Rp2.500.000 maka akan dikelompokkan sebagai aset dengan nilai rendah atau low value asset, di mana LVA ini akan diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam kelompok aset lainnya. Namun, dalam depresiasi komersial atau dalam depresiasi yang masuk di dalam sistem SAP itu akan didepresiasi penuh pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk depresiasi fiskal akan disusutkan berdasarkan tarif penyusutan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah pembayaran aset dalam pengerjaan atau work in process kepada vendor akan didasarkan pada sertifikat yang telah dikeluarkan oleh engineering department yang bernama sertifikat payment. Kemudian poin yang terakhir, bila aset siap dioperasikan, biaya dari aset yang sedang dibangun dapat ditransfer ke dalam master aset baru. Jadi, jika work in process tadi sudah selesai dikerjakan, maka master aset di dalam sistem SAP itu yang tadinya adalah aset yang sedang dibangun, biaya-biayanya itu akan ditransfer kepada master aset baru. Selanjutnya ada prosedur yang membentuk sistem akuntansi perolehan aset tetap itu sendiri. Yang pertama ada proses permintaan aset tetap,
di mana proses ini dimulai dari karyawan yang memerlukan aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional. Karyawan akan mengisi atau menginput rincian aset ke dalam eCapex, di mana eCapex ini merupakan salah satu software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola seluruh transaksi yang berkaitan dengan capital expenditure atau belanja modal. Setelah karyawan mengisi atau menginput rincian aset tadi, maka rincian aset tersebut akan direview atau ditinjau oleh budgeted department, di mana budgeted department ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran-anggaran di dalam perusahaan. Kemudian, setelah dilakukan peninjauan oleh budgeted department, maka budgeted department akan benar-benar menilai mana aset yang benar-benar diperlukan dan mana aset yang tidak benar-benar diperlukan. Jika dirasa aset yang diajukan adalah aset yang benar-benar diperlukan, maka budgeted department akan mengembalikan bukti input dari eCapex yang dilakukan oleh karyawan itu kepada karyawan yang memerlukan tadi. Kemudian, karyawan akan meminta otorisasi kepada CEO region. Setelah dilakukan otorisasi, maka CEO region akan menyampaikan bukti input pada eCapex tadi kepada purchasing department. Selanjutnya adalah proses pemilihan vendor, di mana purchasing department akan membuat purchase order berdasarkan bukti input pada eCapex tadi, di mana di sana ada rincian aset yang harus dibeli. Maka purchasing department nanti akan menyediakan atau memberikan pilihan beberapa vendor yang menjual barang atau aset tetap yang sama, namun dengan harga yang bervariasi, dengan harga yang berbeda. Maka jika jumlah yang diajukan karyawan tadi harganya itu melebihi dari harga yang ada di dalam anggaran, maka akan ditinjau ulang oleh manajer departemen. Jika harganya telah sesuai atau di bawah dari anggaran, maka akan langsung disetujui oleh purchasing department. Kemudian ada proses pembelian barang. Jadi berdasarkan rincian yang ada di purchase order tadi, vendor akan mengirimkan barang yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau telah dijanjikan. Nah, yang selanjutnya adalah proses penerimaan barang. Pada proses ini, barang akan langsung diterima oleh bagian penerimaan barang di PT KLM Plantation. Nah, bagian penerimaan barang ini akan membuat laporan penerimaan barang, namun laporan penerimaan barang ini tidak dibuat secara fisik, namun akan di-input ke dalam sistem, dilaporkan bahwa aset tetap dengan nomor aset tetap sekian telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap. Proses selanjutnya adalah proses pembayaran. Pada proses ini, pertama adalah tagihan atas pembayaran total yang harus dibayar dalam pembelian aset tetap yang terjadi akan diterima oleh treasury department dari vendor. Jadi vendor akan mengirimkan tagihan kepada treasury department. Nah, setelah mendapat tagihan, treasury department akan memproses. Di dalam prosesnya, treasury department akan bertanya dulu atau memastikan atau mengkonfirmasi kepada engineering department atau departemen yang berwenang dalam peninjauan kelengkapan aset. Maka di situ jika dikatakan bahwa aset telah layak untuk diperoleh oleh perusahaan tanpa kurang suatu apapun, maka treasury department akan membayar kepada vendor melalui transfer bank. Proses yang terakhir adalah proses pemeliharaan aset tetap, di mana pada proses ini tim fixed asset management akan mengelola seluruh transaksi yang terjadi pada aset tetap yang telah diperoleh, mulai dari penomoran aset hingga menghitung penyusutan, kecuali pada transaksi pertukaran aset tetap antar perusahaan atau antar anak perusahaan itu akan dikelola oleh bagian akuntansi masing-masing unit, yang mana bagian akuntansi akan membuat invoice dan faktur pajak atas aset tetap tersebut. Selanjutnya ada fungsi yang berkaitan atas sistem akuntansi perolehan aset tetap. Yang pertama ada karyawan yang memerlukan aset,
yang kedua ada budget department, yang ketiga ada CEO region, yang keempat ada purchasing department, yang kelima ada treasury, yaitu di bagian penagihan dan pembayaran, yang keenam ada engineering department atau IT department, yang ketujuh ada fixed asset management. Untuk dokumen yang digunakan ada 6 dokumen. Yang pertama itu ada permohonan pencatatan atau pengakuan aset tetap atau biasa disingkat PPAT. Kemudian yang kedua itu bukti input pada ICAPEX. Yang ketiga, formulir pemberitahuan kapitalisasi proyek. Nah, untuk dokumen ini, formulir ini digunakan pada saat terjadi kapitalisasi atas work in process tadi, aset tetap yang masih dibangun. Kemudian selanjutnya ada purchase order, yang kelima ada invoice, dan yang keenam ada faktur pajak. Untuk catatan yang digunakan oleh perusahaan adalah jurnal umum, di mana yang melakukan penjurnalan adalah Treasury Department. Di sini saya mengilustrasikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 perusahaan membeli sebuah mesin dengan total harga yang harus dibayar adalah sebesar 58 juta rupiah. Pada transaksi ini Treasury Department akan melakukan 3 penjurnalan. Yang pertama itu penjurnalan pada saat mesin diterima, di mana akan dijurnal aset tetap pada good receiving atau penerimaan barang sebesar 58 juta rupiah. Kemudian jurnal kedua adalah jurnal pada saat tagihan masuk ke Treasury Department, di mana akan dijurnal good receiving pada vendor sebesar 58 juta rupiah. Dan jurnal yang terakhir adalah jurnal pada saat pembayaran dilakukan oleh Treasury Department, akan dijurnal vendor pada bank sebesar 58 juta rupiah. Kemudian sistem pengendalian internal yang ada dalam pelaksanaan sistem akuntansi perolehan aset tetap pada PT KLM Plantation adalah kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa seluruh prosedur yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik. Kemudian sistem pengendalian internal yang dilakukan juga sudah cukup baik. Namun di sini saya menemukan bahwa penomoran aset yang dilakukan oleh karyawan pada saat pengisian rincian aset pertama kali, pada saat proses permintaan aset tetap itu, karyawan mengisikan nomor asetnya dengan nomor yang acak atau nomor yang sembarangan. Jadi saran saya adalah sebaiknya pada saat penomoran aset itu di situ dihubungkan dengan data aset tetap yang ada di dalam sistem SAP yang dikendalikan atau yang dikelola oleh Fixed Asset Management di kantor pusat, sehingga ketika karyawan memasukkan nomor aset itu akan tersedia nomor aset dengan urutan yang sesuai. Jadi tidak akan ada lagi nomor aset yang acak atau sembarangan yang dimasukkan pada saat proses permintaan aset tetap tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam cara penyampaian saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya sadar betul bahwa apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu saya menantikan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.